Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pola keajaiban para nabi. Saya membicarakan ini, tentunya saya bukan seorang nabi, tetapi dari apa yang saya amati, sepertinya kita bisa mengambil intisarinya dari kejadian ajaib itu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak nabi, salah satu contoh salah seorang nabi yang bisa kita ambil polanya adalah mukjizat, keajaiban yang dialami oleh Nabi Musa. Ada dua kejadian yang saya mau ceritakan di sini. Yang kedua kejadian itu prinsipnya sama. Kejadian pertama adalah ketika Nabi Musa menghadapi para penyihir yang menciptakan ular-ular yang sedemikian banyak, dan Nabi Musa berhasil mengalahkan mereka. Tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang diciptakan para penyihir. Kejadian kedua adalah Nabi Musa membelah lautan sehingga dia dan kaumnya bisa menyeberangi lautan itu. Dari kumpulan teks ringkasan cerita yang dialami oleh Nabi Musa dalam dua kisah itu, ada dua hal yang saya simpulkan dan kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa memicu terjadinya keajaiban. Dalam kejadian pertama, di situ dikisahkan bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa, lemparkan tongkatmu. Dalam kejadian kedua, ketika Nabi Musa membelah lautan, Tuhan memerintahkan Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Banyak orang fokus kepada tongkatnya, banyak orang fokus kepada aktivitas melemparkan atau memukul tongkatnya. Sebetulnya yang perlu digarisbawahi adalah kita bisa melihat di situ bahwa dorongan untuk melemparkan tongkat, dorongan untuk memukulkan tongkat ke lautan, itu bukan muncul dari ego pribadinya Nabi Musa, tetapi itu adalah suara perintah dari kesadaran, maha kesadaran yang jauh lebih tinggi, yaitu kesadaran Tuhan. Artinya, dalam keseharian kita, apabila kita ingin mengakses hal-hal yang berbau keajaiban, pertama kali pastikan bahwa dorongan itu bukan dari ego pribadi kita, tapi dorongan dari kesadaran kita yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dorongan dari kesadaran yang lebih tinggi ini muncul, dalam cerita Nabi Musa, suara itu dari Tuhan, lemparkan tongkatmu, pukulkan tongkatmu. Ketika suara itu muncul, Nabi Musa tidak terlalu banyak membantah, bertanya, atau meragukan itu. Kalau misalkan meragukan, maksud saya begini, Musa, lemparkan tongkatmu, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kalau Nabi Musa banyak bertanya, misalnya dia nanya gini, emang kalau dipukulkan tongkatnya ke lautan akan terjadi apa? Emangnya kalau saya lemparkan nanti bagaimana? Atau mungkin yang lebih menyebalkan, Musa, lemparkan tongkatmu. Kapan ya Tuhan? Ya sekarang gitu. Kan tidak begitu. Ketika mendengar suara dari Tuhan itu, Musa langsung melakukan tanpa banyak bertanya. Dari poin kedua ini kita lihat bahwa keajaiban ditentukan sejauh mana kita mengimani, sejauh mana kita tidak ragu ketika melakukannya. Jadi di dalam hidup, apabila kita jauh dari keajaiban, dari segenap apa yang sudah kita lakukan, cermati, kemungkinan besar masih kita tergerak oleh dorongan nafsu, bukan dorongan dari kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih dalam. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mendengarkan suara kesadaran yang lebih tinggi ketika melakukan itu. Sebagaimana Nabi Musa mendengarkan dorongan itu dari suara yang lebih tinggi, dari kesadaran yang lebih dalam. Yang kedua adalah, kadang dalam keseharian kita melawan suara itu. Kita terlalu banyak bertanya, kita terlalu banyak berlogika. Logika memang penting, tetapi keajaiban itu tidak logis. Sehingga dalam konteks ini, logika bahkan bisa mematahkan keajaiban. Kesimpulannya, bagaimana supaya keajaiban lebih banyak hadir dalam hidup kita? Pekalah terhadap suara-suara dari kesadaran yang terdalam dan milikilah iman. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.